Sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo? Ojo karo hari ini nyuwun sewu ono babi dimasak rendang kabeh do ngamuk-ngamuk. Pertanyaanku sederhana, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo, Bro? Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Jelas Semakin Asik. Sejak kapan rendang punya agama? Ada yang tahu, Bu? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada yang tahu sejak kapan rendang punya agama? Sehingga masalah rendang saja sampai agama dibawa-bawa. Dari pertanyaan Gus Miftah ini rupanya ada yang tersindir. Makanya dia nyinyir. Cuman sayang, nyinyirnya kurang cerdas. Siapa dia? Adi Hidayat, yang merupakan notabene ulama kadarun. Ulama yang innahu kana zaluman jahula, ulama yang zolim dan bodoh dan zolim. Jadi kalau umatnya berperilaku sama, bodoh dan zolim dan bodoh, ya karena ulamanya seperti itu. Bodoh dan zolim dan bodoh. Jadi tersindir, dibalik nyinyir, dibalas nyinyir. Kalau saya, jawabannya gampang, Bu. Sejak kapan rendang punya agama? Jawaban yang pasti, jawaban yang cerdas adalah sejak kemunculan orang-orang yang mabuk agama. Kapan itu? Sekitar tahun 2016-an lah. Sebelum pilkada, ketika pilkada, bahkan sesudah pilkada hingga saat ini. Jadi jawabannya jelas. Urutan waktunya jelas. Tanggal bulan tahunnya jelas. Sejak kapan itu? Sejak kemunculan orang-orang yang mabuk agama. Iya, sejak kapan? Sejak tahun 2016, sebelum pilkada DKI, ketika pilkada DKI, bahkan sesudah pilkada DKI hingga sekarang. Ini jawaban yang gampang. Coba kalau kita perhatikan jawaban dari Adi Hidayat. Sejak kapan rendang punya agama? Lalu Adi Hidayat menjawab, sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Lalu kita tanya, ya kapan itu? Nggak jelas. Nggak jelas, nggak mendidik. Ya, ngomongnya asal-asalan, jawabannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sayang banget, orang pinter kayak Adi Hidayat, kagak cerdas, malah bodoh. Kalau saya kan gampang, Bro. Sejak kapan rendang punya agama? Sejak kemunculan orang-orang yang mabuk agama. Ya kapan itu? Sekitar tahun 2016, sebelum pilkada, ketika pilkada, sudah pilkada hingga sekarang. Ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan mabuk agama? Orang-orang yang kehilangan kewarasannya ketika mereka belajar agama. Itu orang yang mabuk agama. Bukannya menjadi orang baik, malah menjadi orang jahat. Bukannya menjadi orang soleh, malah menjadi orang yang salah. Bukannya memperbaiki, malah merusak. Bukannya cinta perdamaian, malah cinta peperangan. Merasa bersih sehingga mengkapir-kapirkan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Itu orang-orang yang mabuk agama. Orang-orang yang suka teriak-teriak surga, yang menganggap bahwa hidup ini hanya sebagai rest area. Itu orang yang mabuk agama. Mereka mempelajari agama bukan semakin waras, malah semakin gila. Bukan semakin waras, malah semakin edan. Bukan semakin waras, malah semakin busuk. Bukan semakin waras, malah semakin jahat. Itu orang-orang yang mabuk agama. Jawaban-jawaban dari ulama-ulama kadrun membuat kadrun ini bingung. Karena bingung, akhirnya stres. Karena stres, hilang kewarasannya. Nah, itulah orang-orang mabuk agama. Orang-orang yang kehilangan kewarasan ketika mereka belajar agama. Padahal gampang banget jawaban. Karena tidak tepat, akhirnya membingungkan dan menyesatkan. Para teroris itu orang-orang yang mabuk agama.
Orang-orang khilafah itu orang-orang yang mabuk agama. Pendukung Rizik itu orang-orang mabuk agama. Pendukung Bahar Smith itu orang-orang mabuk agama. Bahkan pendukung Abdul Somad, pendukung Rizik itu orang-orang yang mabuk agama yang sudah kehilangan kewarasannya. Makanya tidak waras. Makanya mereka tergabung dengan PA 212. PA itu bodoh. 212 sinting. Jadi PA 212 bodoh dan sinting. Nah, mereka kalau nanti datang pemilu pasti pilih PKS. Partai kadrun sesat. Akan jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.